Tes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk, imbas dari aksi mogok komite perawat rumah sakit. Balik lagi puskesmas. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Ya, udah. Gak ada alternatif. Selamat pagi, ada saya bantu. Bapaknya punya keluhan apa? Iya Bu, ini abang saya ini luka pada kakinya Bu. Itu nggak sembuh-sembuh dan ini penglihatannya dia kabur Bu. Itu gimana ya Bu? Coba kita ngurus administrasi dulu ya. Bapak pasien non BPJS atau BPJS? Kami BPJS. Nah, ya udah, semua kan nunggu dulu ya Pak di ruang tunggu. Oh iya, lewat dulu ya? Ini sini dulu. Oh iya. Nanti kapan dipanggil ya Bu? Tunggu jangan saya panggil. Oh iya Bu. Bombastic side eye. Selamat pagi, ada bisa saya bantu? Punya keluhan apa ya? Jadi gini Mbak, teman saya ini lagi nggak enak badan gitu. Which is dia nih lagi ngerasa sakit, pusing, terus demam juga. Baik, kita ngurus administrasi dulu ya. Untuk ibu sendiri ini pasien BPJS atau non BPJS? Non BPJS. Oh, non BPJS. Baik, silahkan ke ruangan ini dulu ya Bu untuk melakukan pemeriksaan. Mari ke sini. Terus aja ya Mbak. Terima kasih. Bu, ini Bu. Itu baru datang kenapa bisa langsung masuk ya Bu? Itu memang kayak gitu ya Pak prosedurnya. Bapak silahkan tunggu di sini ruang. Enggak Bu, kan saya ini kan abang saya lagi darurat Bu. Oh iya, cuman tadi memang mereka dulu ada sudah mengantri gitu Pak, sudah di duluan. Jadi memang prosedur kami rumah sakit emang seperti itu. Terima kasih ya, saya akan tunggu dulu di sini. Oh iya, oke. Standar pelayanan kesehatan adalah panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang seharusnya diselenggarakan. Standar-standar ini menentukan kualitas minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan untuk memastikan pasien tersebut mendapatkan perawatan yang aman, efektif, dan bermutu. Mengapa standar pelayanan diperlukan? Yang pertama, kualitas pelayanan. Standar pelayanan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pedoman tentang praktik-praktik terbaik dalam diagnosis, perawatan, dan manajemen pasien. Yang kedua, keselamatan pasien. Menerapkan standar dapat membantu mengurangi resiko kesalahan medis dan efek samping yang dapat membahayakan pasien. Yang ketiga, konsistensi. Standar memastikan bahwa pelayanan kesehatan konsisten di berbagai fasilitas dan lokasi sehingga pasien mendapatkan perawatan yang seragam terlepas dari tempatnya. Dengan adanya standar pelayanan kesehatan, pasien dapat memiliki keyakinan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dan berkualitas, sementara penyedia layanan. Yang keempat, akuntabilitas. Standar menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk evaluasi dan akuntabilitas penyedia layanan kesehatan, serta membantu mengidentifikasi masalah dalam potensi perbaikan. Yang terakhir adalah untuk perbandingan dan peringkat standar memungkinkan perbandingan antara fasilitas kesehatan dan pengukuran kinerja yang dapat membantu pasien dalam pembayaran layanan kesehatan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan adanya standar pelayanan kesehatan, pasien dapat memiliki keyakinan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dan berkualitas, sementara penyedia layanan dapat berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan mereka. Berikut adalah beberapa manfaat standar pelayanan kesehatan. Yang pertama, kualitas kesehatan yang konsisten.
Standar pelayanan kesehatan ini membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang konsisten dan berkualitas, terlepas dari lokasi atau penyedia layanan kesehatan yang mereka pilih. Yang kedua, keselamatan. Standar yang ketat dapat mengurangi risiko kesalahan medis dan memastikan adopsi praktik terbaik dalam perawatan medis, meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. Yang ketiga, efisiensi dan penghematan biaya. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, lembaga kesehatan dapat mengurangi pemborosan biaya yang perlu, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, peningkatan penelitian dan pengembangan. Standar pelayanan kesehatan yang jelas dan terdefinisi membuka pintu bagi penelitian dan pengembangan yang lebih baik, mendorong inovasi, dan mempercepat kemajuan dalam perawatan medis. Yang terakhir, perlindungan hukum. Mengikuti standar pelayanan kesehatan dapat membantu melindungi penyedia layanan kesehatan dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak memadai atau tidak sesuai standar. Nah, setelah kita tahu definisi dari standar pelayanan kesehatan, serta manfaat dan mengapa standar pelayanan kesehatan itu diperlukan, kita masuk ke bagian komponen-komponen pelayanan kesehatan. Nah, komponen standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service delivery, dan yang kedua adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi atau manufacturing. Nah, untuk yang komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service delivery itu meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya dan tarif, produk pelayanan, yang terakhir itu adalah penanganan pengaduan serta saran dan masukan. Lalu untuk komponen standar pelayanan kesehatan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi itu meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, komponen pelaksana, jumlah pelaksana, pengawasan internal, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelaksana. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan menjelaskan bahwasanya SPM kesehatan itu terdiri atas dua, yaitu SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah untuk kabupaten dan kota. Nah, untuk jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah atau provinsi itu terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau yang berpotensi pada bencana alam. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Nah, untuk kejadian pelayanan kesehatan atau PSDM kesehatan daerah untuk kabupaten atau kota terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi untuk baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan pada penyintas hipertensi, diabetes mellitus, dan yang terduga untuk tuberkulosis atau TBC. Adapun peran pasien dalam standar pelayanan kesehatan adalah pasien dapat berperan untuk membantu menemukan diagnosis yang akurat, memutuskan pengobatan yang dipilih, menetapkan dokter atau rumah sakit yang kompeten, memastikan monitoring dan kepatuhan pengobatan, serta mengidentifikasi efek samping dan melakukan tindakan segera yang tepat bila terjadi efek samping. Adapun hak pasien dalam standar pelayanan kesehatan, yakni sesuai yang disebut pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, menyebutkan hak pasien yaitu menjelaskan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis. Masalah medis adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mengancam keselamatan pasien. Kesalahan medis dapat terjadi melalui dua tindakan. Tindakan pertama yaitu omission dan tindakan kedua yaitu commission. Tindakan omission yaitu tindakan melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Contoh, mendiagnosis, terlambat bertindak, tidak melakukan pertolongan. Tindakan yang kedua itu tindakan commission. Tindakan commission adalah tindakan melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Contohnya, tindakan keliru, obat yang salah, tindakan atau prosedur yang salah. Kesalahan medis umumnya dilakukan oleh dokter, perawat,
bidan, dan apoteker. Secara umum, faktor yang paling sering mempengaruhi kesalahan medis adalah faktor individu berupa persoalan pribadi dan kekurangan pengetahuan medis yang di bidangnya. Berikut contoh dari kesalahan medis. Kesalahan bedah. Lebih dari 200 juta prosedur bedah dilakukan setiap tahun secara global, dan meskipun ada kesadaran akan efek buruknya, kesalahan bedah terus terjadi pada tingkat yang tinggi. Berikut penyebab kesalahan bedah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan pendidikan ahli bedah yang memadai. Yang kedua, tidak adanya aturan dan regulasi yang terstandarisasi. Yang ketiga, kesenjangan besar dalam komunikasi antara ahli bedah, ahli anestesi, dan staf tambahan lainnya. Yang keempat, kesenjangan komunikasi antara dokter bedah dan pasien. Yang kelima, penggunaan sistem atau protokol yang tidak dapat diandalkan. Yang keenam, terburu-buru untuk menyelesaikan kasus. Dan yang terakhir yaitu faktor manusia. Pencegahan kesalahan bedah. Kesalahan dalam pembedahan tidak muncul secara spontan. Mereka berkembang dari interaksi beberapa orang dan peralatan. Untuk mengurangi kesalahan bedah, penyedia layanan perlu mengetahui kapan dan di mana kesalahan dapat terjadi. Etika profesional adalah seperangkat norma dan prinsip perilaku yang harus diikuti oleh staf medis dalam menjalankan tugas mereka. Ada beberapa standar etika yang penting harus diikuti oleh staf dan berhubungan dengan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan standar pelayanan kesehatan. Yang pertama ada prinsip kepedulian. Staf medis harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan pasien di atas segala hal. Yang kedua ada privasi dan kerahasiaan. Staf medis memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Yang ketiga ada keadilan. Staf medis harus memberikan perawatan yang adil kepada semua pasien tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Yang keempat ada komunikasi yang efektif. Staf medis harus berkomunikasi dengan pasien dengan jelas, jujur, dan empati. Yang kelima ada standar profesional. Staf medis harus mematuhi standar profesional dalam praktik klinis mereka, termasuk pengetahuan yang mutakhir. Yang keenam ada pendidikan dan pelatihan. Sebagai bagian dari etika profesional, staf medis memiliki tanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang terakhir ada kepatuhan hukum. Staf medis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik klinis mereka, termasuk lisensi, perizinan, dan regulasi medis. Baik, di sini kita masuk ke bagian prosedur standar pelayanan kesehatan. Nah, prosedur dari standar pelayanan kesehatan itu ada banyak, ada beberapa, misalnya standar prosedur dalam pendaftaran, kemudian ada bagian pemeriksaan umum, UGD, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana atau KB, imunisasi, dan lain sebagainya. Nah, apabila standar prosedur ini tidak dijalankan, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas, ini bisa mendapatkan sanksi hukuman, yaitu berupa pidana ataupun berupa denda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, apabila rumah sakit ataupun puskesmas ataupun fasilitas kesehatan pelayanan lainnya itu tidak melayani pasiennya dengan baik atau melantarkan pasiennya, itu bisa dikenakan pidana semaksimal mungkin 2 tahun atau denda sebesar 200 juta rupiah. Jika si pasien yang ditelantarkan ini mengalami kecacatan ataupun kematian, itu rumah sakit tersebut atau puskesmas ataupun fasilitas kesehatan itu bisa dikenakan pidana 10 tahun ataupun denda sebesar 1 miliar rupiah.
Penerapan standar pelayanan kesehatan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil perawatan kesehatan pasien. Adapun dampak dari SPK yang baik ialah, pertama, konsistensi perawatan. Standar pelayanan kesehatan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang konsisten. Hal ini dapat mengurangi variasi dalam perawatan dan membantu pasien merasa bahwa mereka mendapatkan perawatan yang setara. Kedua, keamanan pasien. Standar pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan keamanan pasien. Ini termasuk mengidentifikasi risiko, memastikan penggunaan obat-obatan, dan mencegah infeksi nosokomial. Pasien akan merasa lebih aman ketika mereka tahu bahwa langkah-langkah keamanan itu diambil dengan serius. Ketiga, kualitas perawatan. Penerapan standar pelayanan kesehatan membantu meningkatkan kualitas perawatan. Perawatan yang berkualitas lebih mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pasien. Keempat, efisiensi dan responsivitas. Standar pelayanan juga mencakup efisiensi dan responsivitas dalam memberikan perawatan. Ini memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan tanpa penundaan yang tidak perlu dan merasa diberi perhatian secara cepat dan tepat. Kelima, pendidikan pasien. Standar pelayanan biasanya mencakup komponen pendidikan pasien. Hal ini akan membantu pasien memahami kondisi mereka, prosedur yang akan dilakukan, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Keenam, keterlibatan pasien. Standar pelayanan mendorong keterlibatan pasien dalam perawatan mereka. Pasien yang merasa bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan cenderung lebih puas dan berpartisipasi secara aktif dalam perawatan mereka. Kedelapan, transparansi. Standar pelayanan yang dipatuhi dengan baik menciptakan transparansi dalam perawatan kesehatan. Pasien memiliki hak untuk mengetahui perawatan yang mereka terima dan melihat rekam medis mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengikuti perjalanan kesehatan mereka. Kesembilan, kepuasan pasien. Kualitas perawatan yang meningkat, pengalaman pasien yang lebih positif, dan keterlibatan pasien yang lebih besar cenderung meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan. Kesepuluh, pencegahan kesalahan medis. Standar pelayanan kesehatan juga bertujuan untuk mencegah kesalahan medis. Dengan mengikuti prosedur dan protokol yang telah ditetapkan, resiko kesalahan dapat diminimalisir. Saya Adrian Alam Desibuan, NIM 22.020. Ada nih, dikasih Menetapkan dokter atau rumah sakit yang kompeten. tipe, ulang.